Di sini nih botol. Di sini, botol. Di sini nih botol. Jadi kalau masuk tuh kayak lihat Upin Ipin, botol. Atau kalau mau motornya lari kayak macan. Dapat serem tahu manusia silver kalau dia kesel tiba-tiba kaca mobil lu atau mobil lu diginiin aja. Kembali lagi di Komedi Buddy. Karena setiap materi ada background story. Langsung saja ini dia. Bukan, jangan gitulah. Kita udah lama loh nih, ini. biar cepet. Komedi Buddy. Kagak dikasih briefing sama Hendy. Males banget gue 2 hari dikirimin selfie mulu. Gue post. Setiap dia ngirim gue post, Ya udah ini kita ada. Kita akan mengundang dia ini adalah sahabatnya Coki. Sahabatnya Coki. Kita akan tanya-tanya dia. Jadi biar tetap dapat clickbait ya. Dia adalah saksi ketika penangkapan Coki. Biar ada clickbaitnya ya. Tetap Coki aja yang dibawa terus. Tapi untuk komik yang satu ini adalah idola kita semua. Kita sepakat bahwa ini adalah idola para komik-komik dan para penonton. Dia juga udah 2 kali juara kompetisi. Betul. 3 bahkan. Yang Suca dia enggak ya? Suca enggak. Oh enggak. Yang dia 2 kali digital battle Stand Up Battle Indonesia sama di Kompas TV Suci. Suci One X dia masuk grand final. Yang akhirnya dikalahkan sama seorang satpam. Yes. Ini dia nasabahnya. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk Ali Akbar. Assalamualaikum. Salam. Mohon dibantu lah. Dibantu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Akbar dan saya orang asli Ternate, Bang. Ternate, Maluku Utara. Saya dulu merantau di Jogja. Sekarang hijrah ke Jakarta. Jadi sekarang panggil saya Ali Ibu Kota. Ali anak siapa? Anak Ibu Kota. Aduh ya Allah. Nah jadi saya cuma mau cerita-cerita sedikit dulu waktu saya di Jogja tuh. Saya betul-betul orang yang kampungan, Bang, awal-awal datang ke Jogja. Betul-betul saya bahasa saja saya tidak tahu, Bang. Jangankan bahasa Indonesia, jangankan bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya tidak paham betul begitu. Saya masih ingat pertama saya datang di Jogja, saya tanya jalan ke orang, permisi Pak, kalau mau ke sini lewat mana ya? Kata bapaknya, oh masnya nanti lurus aja mentok belok kiri. Saya jalan lagi, saya tanya ke orang, Bang, Pak mentok di mana ya? Bahasa mentok saja saya tidak tahu, Bang. Jangankan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Bahasa Jawa saya lebih tidak mengerti. Saya lagi duduk nih di gang, saat tiba-tiba ada orang lewat bilang, monggo Mas. Saya bilang, monggo. Saya kira dia bilang mangga. Karena kalau opo kan apa? Ya kan berarti, monggo. Oh berarti mangga. Jadi pas dia monggo saya durian, Pak. Nah ini teman-teman, jujur pas saya tinggal di Jakarta ini, saya tuh langsung membedakan bahwa Ternate dengan Jakarta nih beda jauh, Bang. Dibanding Jakarta, Ternate tuh jauh tertinggal. Buktinya, di Ternate tidak ada manusia silver. Patokan satu kota itu dia maju adalah kalau sudah ada manusia silver di sana. Aduh, di Bima nggak ada lagi ya. Iya, Bang, di Ternate tidak ada manusia silver. Karena saya jujur pertama kali saya lihat manusia ini, saya tuh berpikir, banyak di pikiran saya tuh kayak 5W 1H langsung. Kayak, kenapa silver ya? Oh mungkin kalau warna kuning dia takut nanti dikira orang Golkar. mungkin saya tidak tahu, ya kan? Terus kayak kenapa dia pilih jadi manusia silver? Dia ini orang dari mana sih? Apakah dia juga sama kayak saya perantau dari kampung terus merantau ke Jakarta jadi manusia silver? Kasihan ibunya kalau tahu dia luntur. Ya Allah, jujur. Saya nggak kos di Jakarta, jujur saya nggak kos. Cuman yang sedih itu di kos-kosan saya dispensernya rusak, Bang. Dispensernya rusak, makanya saya kalau mau minum saya beli air mineral botolan dari luar. Makanya kalau teman-teman masuk ke kosan saya tuh banyak sekali botol-botol bekas yang ada di kamar saya. Jadi pas masuk tuh lihat
di sini nih botol. Di sini, botol. Nah, di sini nih, botol. Jadi kalau masuk tuh kayak lihat Upin Ipin, botol. Terima kasih sayang. Allah. Gitu. Ali Akbar. Ali Akbar luar biasa. Orang di balik penangkapan Jogja. Salah satu saksi mata perampokan toko emas di Medan juga. Tidak dong. Ali adalah satu-satunya komik di Indonesia, menurutku yang materinya itu yang bisa membuat kita sebagai komik iri juga. Wih. Serius, karena kalau dia, ya anjing kenapa dia dapet ya gitu. Iya. Dan itu bisa long last gitu materinya. Kayak martabak. Terus sendal jatuh. Sampai kapanpun orang akan ingat kalau itu tuh materi Ali Akbar. Betul. Martabak, sendal anak yang jatuh. Sendal jatuh. Terus gunting kuku. Gunting kuku juga. Iya. Gunting kuku. Li, sebenarnya cara ku menulis dan menemukan premis-premis emas itu tuh dari mana, Li? Wih, serius semua. Iya, Li, serius loh. Iya, karena kok bisa nggak bikin materi kayak Ali? Enggak. Karena susah itu tuh, harus jeli bener kan. Kami ini aja kan master of comedy body ya. Kami tuh nggak pernah menemukan premis sebagus itu, Li. Iya, tapi kalau misalkan udah dapat premisnya, kami bedah bisa selesai. Bisa kocak ya. Pasti. Padahal kan materi-materi itu juga sebagian tuh dari Kompus sama Abang Jegel sama Bang Riki. Loh iya emang. Suaranya kenceng. Iya emang. Lu kan juara Subi, stand up battle gara-gara kita berdua. Juara 2 di Suci gara-gara kita berdua, ya kan emang. Kita berdua yang udah ngebikin lu juara, ya kan. Kita berdua yang udah bikin lu kalah dari Rio. Padahal ada 16 orang juga yang kita komputin ya. Yang gembel-gembel juga. Dari mana, Li? Kayak ini awalnya deh. Martabak deh, nonton Martabak deh. Martabak tuh itu jadinya di Subi itu, Bang. Waktu iya, itu di Subi kan? Iya. Cuma kan penonton nggak tahu ya jadinya di Subi. Jadi lu ceritain dong yang bagus-bagus tentang kita. Jadi betul-betul dapat materi itu tuh saya kalau bikin materi, Bang, itu dari biasanya tuh kira-kira saya ketemu dan aneh begitu. Aneh dan orang-orang tuh pasti rasain gitu. Kayak saya ini mungkin terinspirasi dari Bang Gilang Baskara juga toh. Iya. Memang dia salah satu panutan juga toh. Materi dia tentang pom bensin. Iya. Itu kan maksudnya satu ini juga tapi jadi panjang begitu. Tapi Gilbas masuk akal semuanya. Kalau kok kan ada absurd-absurdnya ya. Dimasukin iya, itu. Dimasukin. Dia tipe punchline, mungkin beda di tipe punchline aja sih. Tapi kalau gaya mungkin ditarik dibikin mind map begitu, Bang. Nah, itu tuh yang aku penasaran. Dari kita menemukan hal yang biasa sebenarnya kita semua juga tahu, caramu mengolah itu untuk ditulis setup punchline-nya tuh apa, Li? Jadi mungkin Bang. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya materi itu awalnya tuh saya ketemunya betul-betul premis pertama sekali dulu, Bang, kayak premis dulu berarti. Premis dan langsung menggelitik, Bang. Apa contohnya? Kayak jujur saya tuh bingung dengan kebiasaan orang Indonesia tuh banyak sekali yang aneh-aneh. Contohnya? Salah satunya, kenapa kita tuh suka sekali nonton abang-abang tukang martabak pas dia lagi bikin martabak. Oke. Itu sih menggelitik langsung. Di situ tuh langsung orang kayak respon selama saya tampil orang tuh kayak iya gitu responnya selalu iya, Bang. Sama yang emes aku sama ini tulisan di gerobak. Iya, yang martabak hilang satu huruf. Kau kalau nengok itu tuh kayak ya udah gitu, kayak nggak ada kepikiran untuk bisa jadi materi gitu. Makanya itu yang gue penasaran sama Ali nih, lu tahu bahwa itu akan menjadi dan itu orang banyak ngerasain terus itu akan jadi hal yang menggelitik, itu taunya dari mana lu? Iya, karena bukan 1-2 kali saya ketemu, Bang. Karena kayak sering sekali saya ketemu gerobak makanan yang tulisannya pasti ada satu huruf yang hilang. Iya, betul. Iya. Nah, maksud aku kenapa lu yakin bahwa ini akan bisa jadi materi nih? Kenapa? Ini bisa ya, jadi itu tadi orang-orang pasti alami, Bang. Dan setelah saya sampaikan juga orang-orang responnya ngobrol sama orang gitu. Ngobrol sama orang kadang dan pas saya bawain tuh orang-orang sebenarnya ini hal nggak penting sih. Iya, betul. Nggak penting tapi iya juga. Tapi orang mengiyakan itu, Bang. Kayak
martabak, huruf M-nya hilang jadi artabak. Nah, jual apa ini? Artabak. Iya. Jadi lu ngobrol, ada teman ngobrol buat nanya kayak lu Kombut, pernah gitu. ngerasa ini gak sih orang kenapa ya orang suka nontonin orang bikin martabak? Itu ngobrol, Ngobrol pas di sharing komunitas, Bang. Pas baru akhirnya lu yakin bahwa oh ini berarti bisa menggelitik. Karena kalau kayak gitu kan belum tentu nih apa yang kita lihat itu dan orang tuh ternyata mengiyakan gitu. Nggak semuanya gitu. Kayak misalnya misalnya yang sebenarnya kita ngelihat sering nih, cuman pas kita ini ternyata enggak juga, orang juga nggak ngerasain gitu. Tapi itu bukannya masalah komik-komik daerah tuh yang punya ketakutan itu kali, Gen. Apa sih? Maksudnya ketakutan sama hal yang nasional gitu kalau aku pribadi ya. Iya. Misalnya kayak ini untung bener gitu. Kenapa orang nontonin martabak waktu abangnya bikin? Kan bisa jadi kalau di Medan begitu, di Jakarta belum tentu kan? Iya, makanya itu maksud gue. Maksudnya bukan itu, atau mungkin misalnya cuma di komplek ini doang nih. Kenapa sih kayak gue nih misalnya, kenapa sih warung Ucok tuh setiap kita datang orangnya lagi teleponan gitu? Iya lagi. Nah, gue takut, gue kadang kepikiran gitu. Tapi gue takut. Itu cuma di kita doang. Iya, gue takut ada di kita doang gitu. Gue nggak pede. Tapi selama gue menjalani hari gitu, warung Ucok kalau nggak warung Madura sih biasanya tuh yang jualan yang depannya beras tuh. Selalu pas ke beli pasti lagi teleponan gitu. Nah itu benar. Iya kayak gitu. Gue tuh kadang nggak yakin gitu. Kadang gue nggak yakin nih. Misalnya gue mau bikin materi ini kadang nggak yakin. Nah cara lu meyakinkan itu gimana? Berarti ngobrol tuh ya. Ngobrol. Dan kau tuh, sorry gue potong ya. Kau tuh selalu bisa membawa kita ada di situasi itu kan bukan itu kan pemilihan setup yang benar. Betul. Pemilihan kata-kata dan walaupun punchline-nya nanti tipis, tapi orang udah ke bawah aja gitu. Iya, Bang. Itu dari mana kau caranya? Penulisan, Bang. Penulisan tuh aku betul-betul kata per kata. Jadi kalau kata per kata, jadi itu kenapa setiap panggung aku bawain materi yang sama, tapi kata-katanya tuh nggak pernah berubah. Bener. Dia kata-katanya hampir sama, Bang. Iya, berarti itu lu tulis kata per kata di dalam satu buku gitu. Iya, Bang, dalam satu buku terus. Keren juga ya, berarti waktunya benar-benar banyak lu untuk ngeluangin satu materi. Bisa berapa lama? Martabak itu doang berapa lama tuh? Martabak tuh kayaknya kalau biasanya tuh, Bang, awalnya tuh cuman 1, 2, 3. Kalau nggak gini aja, lamaan bikin martabak atau bikin materi tentang martabak? Bikin materi. Tidak apple perbandingannya nggak bisa tuh. Martabak sama materi nggak bisa. Tapi orang Ucok nelpon siapa itu? Tapi itu iya, Gen, bener. Orang Ucok selalu nelpon. Sama main game kadang-kadang tuh kalau misalnya. Mobile Legend tuh. Iya tadi tuh. Sebulan paling kalau martabak. Yang martabak tuh sebulan. Sebulan tuh udah jadi satu kesatuan saklek. Udah kata-katanya udah ini. Satu kesatuan, Bang. Terus akhirnya bisa jadi saya tuh ada tambah juga sesuatu yang sama dan digabung gitu, Bang. Misalnya kayak ada materi yang sebenarnya jauh. Gimana ya? Kan yang ini kan nonton martabak. Terus saya tiba-tiba saya nemu materi tentang nonton kecelakaan. Jadi disatuin. Jadinya itu tuh kayak satu kesatuan begitu. Iya. Kayak akhirnya orang kenapa sih orang kalau ada orang kecelakaan tuh ditonton gitu? Kayak, Mas, siapa yang kecelakaan? Oh, maaf, Mas, ini martabak. Kecelakaan di sana. Kecelakaan di sana. Jadi gituin. Lu satu-satuin. Jadinya kayak satu kesatuan gitu, Bang. Iya. Nah iya, itu pada yuk kita coba yuk. Apa sesuatu yang ini? Kita bikin. Tapi kok dan selalu biasa aku mulai dengan pertanyaan. Iya. Kau bantuin kita ya. Kita coba nih, luar biasa nih. Itu tuh warung Ucok. Tapi kalian ngerasa nggak sih warung Ucok kalau datang teleponan? Pasti teleponan. Warung Ucok tuh warung apa sih, Bang? Warung kecil gitu. Kecil gitu. Yang depannya ada bensin. Iya, kadang ada yang bensin. Iya gitu benar. Kadang kan kalau kita ini beli gitu. Gitu. Kadang pakai bahasa Madura gitu. Nah, biasanya kalau udah nemu satu gitu, baru aku tuh kayak ngelebarin ke misalnya kiosnya ada apa aja gitu-gitu. Kalau gue mikirnya tadinya dia janjian buzzer gitu. Jadi sebenarnya dia ini direktur perusahaan apa gitu. Tapi jadi iya nanti oke. Kalau enggak dia Intel gitu. Misalnya muncul pertanyaan,
kenapa sih warung Ucok tuh semua tipenya sama? Etalase di luar bensin. Iya. Di dalam etalase isi cemilan-cemilan. Beras gitu ya. Cemilan-cemilan. Tuh. Kenapa nggak dibalik gitu? Dibalik maksudnya? Beras di depan. Bensin di etalase. Di luar cemilan. Jadi pas orang datang mesti beli biskuit 1 liter. Iya. Atau kalau mau motornya lari kayak macan. Terus kalau mau ala-ala Ali tuh gitu. Kenapa sih warung Ucok tuh semua sama? Iya, sama. Di sini Ucok, di sini Ucok, di sini Ucok, gitu. sini Ucok. Gitu. Jadi masuk tuh kayak Upin Ipin, Ucok. Kalau botol itu maksudnya plesetan dari kata betul. Kalau Ucok itu plesetan dari apa? Dari botol. Nggak jelas banget. Dari botol juga jauh. Ucok. Tapi kalau kau karir stand up-mu nontonnya siapa, Li? Kenapa bisa jadi stand up? Stand up-nya sukanya sama siapa gitu? Enggak, dia apa yang mengubah pola pikirnya sampai ini kan beda kali dia sama komik-komik lain tuh beda kali cara nulis. Dia ini sama kayak Gilbas sama kayak Rian Andriadi. Benar. Rian Andriadi juga sebenarnya persis mirip-mirip. Iya. Kau pertama kali stand up kapan sih? Pertama kali itu 2014, Bang. Pertama kali nonton siapa? Kalau pertama nonton Kemal 2012. Kemal Gifari. Suci Dua. Bukan Kemal Palevi. Kemal Palevi. Kemal Mukhtar. Kemal Mukhtar mah ini. Kemal Palevi. Bang Kemal Palevi. Kok ketawa nonton dia? Dulu Bang. Iya kan emang iya. Oh berarti kok seneng tuh yang absurd kayak Kemal ya? Iya Bang, dulu kayak tingkahnya kayak absurd sekali gitu. Tiba-tiba dari Suci 2 muncul ke Suci 3 muncul Bang Viko. Iya. Kayak absurd gitu suka. Tiba-tiba Suci 4 muncul tuh senior saya di Jogja Bang Yipsi. Nah, ini yang jadi pertanyaan gua nih. Apakah absurdan lu itu kebentuk gara-gara komunitas? Karena kita tahu Jogja itu adalah salah satu komunitas yang banyak menghasilkan komik-komik absurd. Mukti Entut, Ananta Rispo, Benny mungkin nggak absurd lah. Ya tapi tipenya beda kan? Mukanya iya. Benny kalau secara komuk iya dia absurd. Iya. Berarti kok pertama kali stand up di Jogja 2014. Kayak apa? Tiba-tiba masuk ke stand up? Kenapa? Diajak Fatih Jun. Oh, Fatih Jun iya ada anak Ternate. Dia kan yang tapi dia komik dulu tuh di Jogja. Dia malah awal duluan. Open mic pertama 2014 tuh. Materi apa? Hah? Materi apa itu? Kenapa ketawa? Udah tahu belum? Udah tahu nulis belum? Udah tahu belum? Masih berantakan sekali Bang. Masih inget nggak? Masih inget materi? Ini Bang. Ini Tercinta-cinta. Hah? Cinta-cinta. Oh, materi cinta-cinta. Gimana? Karena musim Radit kali dulu. Iya. Gimana? Kenapa sih orang kalau galau dengerin lagu galau? Saya jujur saya ini anak UMY, anak Muhammadiyah. Jadi kalau saya galau, saya dengerin lagu religi. Oh iya. Tahu nggak lagu Umi? Soalnya panggilan kami Abi sama Umi. Itu waktu awal. Itu udah lucu itu. Awal Untungnya tapi itu gue punya minta ampun Bang. Betul-betul. Jadi pas Umaga pemain Smackdown. Itu saya masih ingat Bang, itu materi awal-awal Itu Bang. aja udah lumayan materi yang berpikir ya, maksudnya. Saking gugupnya. Dari awal udah lucu itu tapi. Iya. Tapi hening Bang, maksudnya ngebom total full. Ada aku setahun kayaknya nggak dapet, maksudnya nggak dapet ketawa. Iya. Dari materi itu. Enggak ada. Terus nungguin gua pikir dia setahun ngelempar, anjing udah setahun kagak ada yang ketawa. Bukan gitu. Oh, gua pikir gitu. Enggak usah ditunggu sampai setahun makanya. Dia stay aja. Setahun berproses gitu Bang. Oh, setahun berproses. Baru bisa kayak apa pelan-pelan. Dapat apa ini? Kayak dapat atensi dari penonton, udah bisa kayak pelan-pelan menguasai panggung gitu-gitu. Awal-awal itu kan betul-betul orang lagi tampil orang main HP lah. Iya. Mainin pentil. Enggak. Sekarang lu kita kasih kesempatan, mumpung ada di sini. Lu challenge kita berdua, kasih premis akan kita bongkar dan materi itu bisa buat lu bawain di mana aja terserah. Bebas. Di corporate lu mau bawain buat apa aja terserah. Satu premis dan kita bongkar menjadi boleh. Apapun. Tentang apapun temanya, mau nyerempet pemerintah, kita bisa bikin bridging yang Jigel bisa.
Enggak. Kita bikin bridgingnya doang. Ada premis tentang juara dua yang Aduh, gua nggak ngerasain kalau itu. Janganlah. Nggak relate. Iya, nggak relate nih kalau itu. Ini aja, apa namanya, perbandingan gitu kali. Apa-apa yang terjadi di Jakarta. Manusia Silver sih menurutku juga sangat seksi tadi untuk dipanjangin tuh. Materi Manusia Silver dia tuh. Cuman sampai situ tuh. Iya bang, itu juga belum ke apa tadi? bentuk semua. Premis awalnya apa tadi? Jadi saya pas di Jakarta saya baru merasa kalau ternyata Ternate nih masih jauh tertinggal gitu. Karena di Ternate tuh belum ada manusia silver. Karena kayaknya patokan satu kota tuh maju itu kalau sudah ada manusia silver di dalam. Karena saya jujur orang daerah yang betul-betul pertama datang di Jakarta langsung lihat manusia silver tuh kayak kok ada orang-orang begini begitu. Iya. Apakah dia ini perantau juga? Apakah silvernya ini asli gitu? Asli bukan dicet, iya. Oh iya gitu itu, kan. Bang. Apa jangan-jangan emang gennya gitu kan? Dari lahir. Gara-gara dari lahir emang udah silver gitu. Iya. Karena penemunya tuh apa awal mulanya ya? Kenapa dia kayak cat silver bisa dapat duit gitu. Dulu itu manusia silver itu kagak gerak, diem. Iya kan yang gini kan. Iya. Nanti kalau dikasih duit baru dia tet iya, gitu kan. Oh iya cuman kayak patung doang. Patung. Nah, entah kenapa sekarang lebih fleksibel yang di lampu merah itu. Udah nenteng kardus. Nenteng kardus. Udahlah silver kadang-kadang pakai baju. Iya. Iya. Udah gitu. Udah jalan-jalan gitu. Gue juga dulu pernah ada gitu. Gue mikir gitu, anjing manusia silver ini berarti jam tidurnya dikit gitu kan. Karena dari pagi sampai malam dia silver, terus dia mandi 2 jam, terus pulang tidur bentar silver lagi kan. Iya, pasti ngechat kan lagi. Dia harus ngechat lagi semuanya gitu kan. Ngebersihin silver nggak gampang loh. Enggak. Lama loh. Gua aja waktu itu motor tuh ya, kan gua mau ngecat baru. Amplas segala, buset 2 hari itu. Iya kan motor. Motor kan tidak, kalau manusia silver nggak diamplas. Nggak diamplas di dempul. Gua soda api. Nggak digituin aja mending materinya tuh. Digituin kali. Jadi perbandingannya kayak mau ngecat barang. Jam tidurnya dikit juga bener tuh. Iya bisa. Ya kan dari pagi jadi silver, malam tidur bersihin. Iya, bersihin. Baru mau tidur, oh iya harus silver lagi. Langsung silver lagi. Misalnya habis sholat subuh gitu, beres-beres langsung silver. Di depan rumah tuh biasa tuh ambil ngerokok sama ngopi. Iya. Silver bang, iya nih masih setengah gitu misalnya. Iya tuh berarti tentang itu. Apa lagi ya? mengenai cuma ada di kota besar tuh gue setuju tuh. Jadi PBB menentukan kota maju tidak maju dari manusia silvernya ya? Bukan PBB, UNESCO. UNESCO sih. Apa sih untuk menentukan kota maju gitu? Udah pokoknya kita kalau misalkan mau lihat kota ini maju atau enggak, lihat dari adanya manusia silver atau enggak gitu. Karena di Bima nggak ada manusia silver. Di Bima nggak ada manusia silver. Binjai ada sumpah. Di Binjai ada? Di Binjai ada. Wih, Binjai maju berarti. Maju. Cuman emang bentuknya tuh nggak terlalu silver ya. Binjai ada nih ya, sampai orang-orang di sana tuh kesel sama orang manusia silver. Kenapa? Masalahnya Binjai itu kan kecil. Kadang-kadang kita tahu siapa yang jadi itu. Iya, jadi kayak dikenal. Kau malas sekali kerja kau. Kayak gini-gini dapat duit kok, malas-malas gitu bang, bang, gitu. Oh, yang ngapain silver ya kalau iya, gitu? Makanya. Kalau gitu kita ngemis aja ya kan? Iya, ngapain silver? Itulah. Karena kenal. Berarti manusia silver tuh cuma bisa ada di kota-kota besar. Aja, ya. Iya. Kalau kota-kota kecil nggak terlalu mumpuni. Cuman kalau manusia silver tuh ya oke lah, dia ada effort. Sebenarnya kalau mau lebih effort lagi di Jakarta, dan gua akan lebih sedih kalau misalkan dia ngemis di Jakarta di bawah lampu merah pakai jaket salju. Itu kan baru effort tuh, panas. Ya Allah Pak, tolonglah nggak kasih lah Pak gitu. Itu pasti soalnya panas kan. Kalau masih buka baju masih adem lah gitu. Kadang-kadang juga. Apa? Ya maksudnya. Terus dalamnya silver lagi. Keringetan keluarnya timah ya. Atau yang tadi yang
waktu tidurnya sedikit, apa jangan-jangan dia sebenarnya emang kagak ngewarnain asli badannya. Jadi tidur pun dalam keadaan silver gitu. Jadi dia beraktivitas tuh dalam keadaan silver, pulang gitu. Keluarganya silver semua. Tuh nggak pada mandi, iya daripada tanggung kan juga mau balik lagi gitu. Terus kalau kan mereka juga harus makan kan? Makan ke warteg kan? Makan ke warteg dalam keadaan silver gitu. Beraktivitas, lu bayangin ada manusia beraktivitas dalam keadaan silver gitu. Itu lucu sih. Iya kan? Terus apa-apa masih naik motor ke warung masih silver. Reuni masih silver. Loh, silver juga. Ternyata banyak teman-temannya. Iya, daerah mana? Aduh. Itu warna, penghasilan berapa? Penghasilan ya itu harus tahu dulu chat apa yang digunakan. Chat apa? Ya semoga sih chat yang aman buat tubuh ya karena iya. Oh. Lah iya kalau misalkan yang nggak aman buat tubuh, cat kayu gitu kan jadi kayu. Enggak jadi kayu dong. Takutnya bukan jadi kayu, takutnya didudukin. Dibikin lemari. Iya, takutnya jadi lemari. Bikin gaji gitu. Iya. Karena takutnya kan itu bahaya buat kulit kalau yang bukan aman untuk kulit, harus yang aman untuk kulit. Sedangkan yang aman untuk kulit itu harganya berapa gitu. Ya ntar aman untuk kulit, dia nggak aman untuk perut gitu. Kalau dia menuhin itu kan. Dapat serem tahu manusia silver kalau dia kesel tiba-tiba kaca mobil lu atau mobil lu diginiin aja. Nih diginiin sama dia. Atau diginiin, mampus lu, pelit sih lu jadi orang. Mobilmu merah kan jadi silver ya semuanya. Tiba-tiba jadi kayak begitu serem ya. Iya. Lu pakai kalau ini udah bahaya-bahaya dah mau silver. Kalau dia kesel ngeri lu. Ke bengkel lagi jadi. Dibasahin dulu. Takutnya udah kering kan. Diginiin. Aduh anjing silver mobil gua. Iya kan? Ada yang naik motor tiba-tiba dipeluk, lu gak mau ngasih lu. Mampus silver lu. Ngemis lu bareng gua lu. Taruh tuh motor lu, taruh. Ini ngemis bareng gua nih. Akhirnya jadi ikut ngemis. Iya. Begini, dianya jadi warna normal, dianya yang pulang naik motor. Ya, harus gua dong yang di sini. Dianya pulang naik motor. Karena kan ini udah bersih. Karena cuma ngecat doang, bukan kayak alien atau apa yang bisa tiba-tiba masuk, bukan kayak Venom, bukan kayak Venom. Mampus silver lu. Jadi bersih dianya. Nah yang bawa motor jadi dia silver gua. Ya gua yang ngemis dah nih. Nah ada yang pulang. Ketemu bini ya. Assalamualaikum. Kayak ada yang beda. Enggak ada. Oh iya. Salim. Akhirnya gitu. Makanya tuh kayaknya kejadiannya begitu dah. Manusia silver kalau lu tanya awal ya. Ya udah. Itu bisa tuh dipakai bawain aja tuh terserah lu. Iya dapat banyak Bang. Mau nggak lu pakai? Hah? Tadi yang belum itu. Pakai lah nggak mau pakai. Tapi cocok kan sama lu kan. Hati-hati sama manusia silver. Karena kalau dia marah kita bisa silver. Nih paling males aku nih ya kalau misalnya habis Regen agak kasih argumen gini, punchline gini. Video benerannya ada kayak yang kereta nyebar itu loh. Motor nyebar. Lah, kan emang ada. Ya iya kan kita debat kan. Mana mungkin ternyata beneran ada videonya. Gua memang selalu ada kayak gitu. Nah, riset. Coba cari deh ada orang di vlog manusia silvernya pindah ya cari siapa tahu ada videonya. Ya sampai ketemu lagi di Komedi Buddy karena setiap materi ada background story. Terima kasih ya, Bang.